Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari buku Al-Fiqhul Manhaji, dan kita sampai pada pembahasan al-awqat allati tukrahu fiha shalat, yaitu waktu-waktu yang makruh atau dilarang untuk salat ya, waktu-waktu makruh salat ya. Itu yang hendaknya tidak dilaksanakan salat pada waktu itu. Sebagian ulama seperti penulis kitab Al-Mu'tamad, itu Syekh Muhammad Az-Zuhaili, ya, beliau menyebutkan waktu ada 5 ya. Sebagian menyebutkan 3, sebagian waktu ada 5 waktu terlarang atau waktu yang makruh ya. Kita sebutkan ya secara terperinci ya. Yang pertama adalah setelah sholat asar ya, atau setelah sholat fardu subuh hingga terbit matahari ya, hingga terbit matahari. Kemudian waktu yang kedua adalah setelah ketika terbit matahari ya, ketika terbit matahari hingga matahari naik, yaitu awal waktu duha, awal duha. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari persis di tengah langit ya. Persis di tengah langit hingga tergelincir. Kemudian yang keempat adalah setelah sholat asar, sholat fardu asar hingga matahari terbenam. Yang kelima, dia bagian daripada yang keempat, tapi dia lebih khusus ketika matahari akan tenggelam yaitu waktu langit kuning ya, langit kuning hingga tenggelam. Ada yang membagi ini menjadi 5, ada yang membagi menjadi 3 karena nomor 1, nomor 2 dianggap 1, dan nomor 4 dan nomor 5 dianggap 1. Tapi pembagian dengan 5 ini lebih detail. Dalilnya untuk nomor 1 dan nomor 4 adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajri hatta tatlu asy-syamsu ya. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghruba syamsu, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam ya. Sampai matahari terbenam. Itu berarti kita bicara tentang nomor 1 dan nomor 4 ya, nomor 4. Adapun nomor 2, nomor 3 dan nomor 5 maka datang dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna." Ada 3 waktu yang di mana Rasulullah sallallahu melarang kami untuk salat di 3 waktu tersebut. Ya, wa an naqbura mautana, dan tidak kami dilarang juga untuk menguburkan mayat-mayat kami di 3 waktu tersebut ya. Hina tatlu asy-syamsu bazighatan, ketika matahari terbit
Ya, ini khusus. Hina ini hadis Uqbah bin Amir. Nomor 2 ini lain, ada hadisnya tersendiri. Hina ketika matahari terbit sehingga hatta tartafi, sampai matahari naik itu ketika waktu duha. Kemudian yang kedua, hina yaqumu qa'imudh dhahira hatta tamila syams. Yang kedua ketika di tengah langit sampai kemudian matahari tergelincir. Ini dilarang juga waktu salat. Yang ketiga, wa hina tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghrub. Ketika matahari siap untuk terbenam sampai tenggelam, ya. Nah, untuk yang 2, 3 dan 5 ini juga dilarang menguburkan mayat, ya. Ya. Ini juga dilarang menguburkan mayat. Ini juga sama, ini juga ya, dilarang menguburkan mayat. Ini juga ya, dilarang menguburkan mayat. Dan adapun yang nomor 1 dan nomor 4 boleh menguburkan mayat di waktu tersebut. Tapi yang 2, 3 dan 5 selain dilarang untuk salat juga dilarang untuk menguburkan mayat. Dan nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 5 itu lebih pelarangannya lebih benar-benar tegas ya, karena berkaitan dengan mataharinya langsung. Waktu-waktu tersebut ketika matahari akan terbit, situlah orang-orang sedang menyembah matahari ketika dia mau terbit. Sebelumnya orang persiapan ya, sebelum matahari terbit mungkin para penyembah matahari persiapan. Tapi begitu matahari mulai muncul di cakrawala, mulai orang sujud. Itulah waktu-waktu yang sangat terlarang sampai waktu duha. Waktunya tidak lama. Kemudian juga ketika matahari di tengah juga sampai tergelincir juga orang menyembah matahari. Ketika matahari mau tenggelam juga, ketika bulatannya sudah menempel di cakrawala siap tenggelam, ini juga orang-orang pada menyembah matahari. Ini waktu yang sangat terlarang. Selain dilarang salat, dilarang juga untuk menguburkan mayat. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama apa maksudnya dilarang menguburkan mayat, tapi bukan bahasan kita. Bahasan kita adalah mengenai bahwasanya 5 waktu ini adalah waktu dilarang salat berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Taib. Akan tapi 5 waktu ini ada pengecualian ya. Pengecualian. Artinya di sana ada salat-salat yang boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang, ya. Boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang, ya. Di antaranya, ya, adalah yang pertama di sini adalah salat allati laha sabab, salat yang ada sebabnya, yang ada sebabnya, yang ada sebabnya. Kemudian juga yang kedua salat qadha. Salat qadha. Yang ketiga adalah salat ketika menunggu, salat intizar ya. Salat ketika menunggu imam datang, imam Jumat datang atau khatib Jumat datang. Khatib naik mimbar Jumat. Ini bisa juga dimasukkan dalam salat yang ada sebabnya, tapi dia khusus tentang untuk ketika matahari di tengah langit. Kemudian salat yang keempat, salat di Masjidil Haram. Masjidil Al-Haram. Baik. Adapun salat yang ada sebabnya boleh dikerjakan di waktu terlarang ya. Karena banyak dalilnya ya, seperti misalnya di mana Rasulullah SAW mengatakan idza dakhala ahdukumul masjida ya fala yajlis hatta yarka rak'ataini. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini menunjukkan ada sebab bahwasanya kalau dia masuk masjid, kapan saja dia masuk masjid dia boleh salat tahiyatul masjid.
Ya, kemudian juga ketika Nabi misalnya salat sunnah wudu, ketika Nabi bertanya kepada Bilal, ya, apa amalan yang kau begitu harapkan sehingga aku dengar suara terompahmu di depanku di surga. Maka Bilal mengatakan tidak ada satu waktu kapanpun siang atau malam kemudian aku bersuci kecuali aku salat, ya. Kapan waktu, ya. Ya, fi ayyi sa'atin min lail aw nahar, siang atau malam kalau aku ternyata bersuci aku salat. Ini menunjukkan salat-salat yang ada sebabnya, ya, maka boleh dikerjakan meskipun terlarang. Demikian juga gerhana matahari. Taruhlah gerhana matahari setelah asar, enggak ada masalah, ya. Taruhlah gerhana matahari misalnya setelah subuh, kita salat enggak ada masalah, ya. Ini semua adalah salat-salat yang ada sebabnya. Demikian juga salat ketika setelah tawaf. Contoh, ini boleh dikerjakan ketika tawaf pada asar, tinggal salat 2 rakaat. Ya, likulli tawafin raka'atan, setiap tawaf ada 2 rakaat, ya. Sehingga kita mau tawaf jam berapa saja, maka ini boleh salat tawaf meskipun di waktu terlarang, ya. Saya sebutkan contohnya seperti apa? Salat tahiyatul masjid. Kemudian misalnya salat wudu, salat sunnah wudu. Kemudian misalnya salat tawaf, salat sunnah tawaf. Kemudian di antara misalnya salat gerhana. Ya. Kalau gerhananya di waktu terlarang enggak ada masalah, ya. Salat qadha, ya. Bisa kita sebut di sini misalnya dua model, ya. Qadha salat fardu, kemudian qadha salat rawatib, salat sunnah rawatib. Ini duanya boleh dikerjakan di waktu terlarang. Adapun salat fardu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, ada uzur, falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi, hendaknya dia salat ketika ingat. Hendaknya salat ketika ingat. Hendaknya salat. Ini bagi yang qadha dalam salat fardu. Hendaknya salat ketika ingat, ya. Jadi di sini umum, ya, hendak dzakaraha ketika ingat, kapan saja, termasuk waktu terlarang. Demikian juga qadha salat sunnah rawatib terlalu banyak dalilnya, ya, bahwasanya seorang boleh mengqadha salat sunnah rawatib meskipun di waktu terlarang. Contohnya dalam hadis dari Qais bin Qahad radhiyallahu taala anhu, qala ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli raka'atil fajri ba'da salati subhi. Rasulullah SAW lihat aku salat 2 rakaat setelah salat subuh. Faqala, maka Rasulullah SAW mengingkari, kenapa ada salat setelah salat subuh masih ada salat 2 rakaat, padahal Rasulullah mengatakan la salata ba'da al-fajri, tidak ada salat sunnah setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ini sahabat ini Qais bin Qahad radhiyallahu anhu, ternyata dia salat 2 rakaat setelah salat subuh. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hatani rakaatani?" Ini 2 rakaat apa ini? Qultu lam akun shallaitu rakaatil fajri. Ya Rasulullah, aku tadi belum sempat salat qabliyah subuh. Aku belum sempat salat qabliyah subuh. Fahuma hatani rakaatan. Inilah 2 rakaat yang aku qadha. Jadi dia mengqadha salat qabliyah subuh dikerjakan setelah subuh padahal waktu terlarang. Walam yunkir alaihi, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari dia. Ini dalil bahwasanya qadha salat rawatib boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Dalil yang lain, ya. Jadi katakan di sini boleh. Boleh mengqadha salat qabliyah subuh setelah salat subuh. Tadi Nabi tidak mengingkari. Kemudian juga seperti hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah asar. Kita tahu setelah asar dilarang waktu salat. Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Tidak boleh salat setelah asar sampai terbenam matahari. Tetapi Rasulullah SAW ternyata salat 2 rakaat setelah asar. Ya.
Maka Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, salat apa yang di 2 rakaat setelah asar?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya binta Abi Umayyah, wahai putri Abu Umayyah, itu wahai Ummu Salamah istriku, sa'alti an raka'ataini ba'dal asar." Engkau bertanya kepada aku tentang 2 rakaat setelah asar, padahal waktu terlarang. "Wa innahu atani nasun min abdi syams." Sungguhnya tadi telah datang kepadaku tamu-tamu delegasi dari Abdu Syams. "Fasyagaluni an raka'ataini lataini ba'da dhuhri." Mereka membuat aku sibuk sehingga aku tidak sempat salat 2 rakaat ba'diyadz zuhur. Fahuma hatani, inilah 2 rakaat ba'diyadz zuhur yang tidak sempat aku kerjakan setelah asar. Jadi di antaranya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha ba'diyadz zuhur dikerjakan setelah salat asar. Jadi salat qadha sunnah rawatib, qadha fardu atau qadha rawatib boleh dikerjakan di waktu terlarang. Kemudian di antaranya salat ketika menunggu khatib naik mimbar Jumat. Ini juga boleh, dalilnya ada ya. Bahwasanya Rasulullah SAW dalam disebutkan bahwasanya salat sampai imam datang. Padahal bisa jadi imam datang di waktu-waktu terlarang ya. Misalnya imam pun naik mimbar ketika adzan zuhur, berarti kan sebelum adzan zuhur ada 7 menit, sekitar 7 menit ya, itu waktu terlarang. Jadi yang ini, nomor 3 ini, ketika matahari persis di tengah langit hingga tergelincir, ini kurang lebih 7 menit ya. Kalau kita mengatakan kurang lebih 7 menit ya. Tujuh menit sebelum azan zuhur. Nah, kalau seorang kemudian sholat di waktu itu, karena menunggu imam datang dia sholat sampai khatib naik mimbar, maka tidak jadi masalah. Itu waktu yang terlarang, tapi boleh sholat menunggu imam, namanya sholat al-intidhar. Sebenarnya ini termasuk dari sholat sebab ya, sholat yang ada sebabnya, tetapi dikhususkan karena berkaitan dengan hari Jumat. Yang terakhir, boleh mengerjakan sholat di Masjid Al-Haram ya, meskipun waktu terlarang. Ini pendapat ulama mazhab Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak-anak Abdu Manaf," yaitu yang mengurusi Ka'bah, "la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait." Janganlah sekali-sekali kalian melarang seorang tawaf di Ka'bah. Wa shalla ayya sa'atin min lailin aw naharin ya. Dan jangan kau larang ada orang salat fi ayyi sa'atin min lail aw nahar ya. Perhatikan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u kemudian la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait, kemudian wa shalla ayya sa'atin min lailin aw nahar. Jangan kau melarang seorang salat pun di waktu kapanpun ya. Jangan larang seorang salat di waktu kapanpun. Seorang pun salat di sekitar Ka'bah, itu di haram, salat di waktu kapanpun. Kapanpun, baik siang atau malam. Ya. Sehingga ulama Syafi'iyah berdalil dengan hadis ini bahwasanya salat di Masjidil Haram mau salat kapanpun tidak jadi masalah. Ini mazhab Syafi'i. Hanya saja mereka khilaf apakah ini berlaku hanya pada Masjidil Haram ataukah berlaku juga kepada Haram Al-Makki, yaitu tanah haram secara umum. Banyak ulama Syafi'i mengatakan berlaku kepada tanah haram secara umum, ada yang mengatakan khusus Masjidil Haram karena hadisnya berkaitan dengan tawaf di Ka'bah, yaitu la tamna'u ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait wa shalla, wahai Banu Abdi Manaf pengurus Ka'bah, janganlah kalian melarang seorang pun yang tawaf di Ka'bah. Ini berarti berkaitan dengan Masjidil Haram dan salat di waktu kapanpun ya, menunjukkan bahwasanya itu berkaitan dengan Masjidil Haram. Allah alam bisa lebih hati-hati. Kalau di Masjidil Haram enggak ada masalah, tapi kalau tanah haram secara umum tidak. Adapun tanah haram Madinah, maksudnya di Masjid Nabawi, maka tidak termasuk dalam pengecualian ini. Jadi yang hanyalah Masjidil Haram, boleh sholat kapanpun. Tentu ada pendapat lain, mereka mengatakan maksud dari sini bukan demikian, tetap saja terlarang. Tapi kita berbicara tentang mazhab Syafi'iyah bahwasanya kalau di Masjidil Haram boleh sholat sunnah kapanpun, ya meskipun waktu-waktu terlarang ya.
Yang di foto ini. Bagi dua, Kak. Oke. Cukup ini. Kecilan ya? Enggak. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang macam-macam salat ya. Macam-macam salat ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Salat kita bisa bagi secara umum ya menjadi dua ya. Pertama adalah salatul ada, yaitu salat yang al-ada itu dikerjakan pada waktunya, dikerjakan pada waktunya. Kemudian namanya salat al-qadha. Dikerjakan di luar waktu. Salatul ada dikerjakan pada waktunya, yaitu sebelum keluar waktu ya. Maka ada juga istilah ulama Syafi'iyah disebut dengan dalam salat al-ada ini namanya salat al-i'adah ya. Salat al-i'adah. Atau i'adatus salat ya. Oke, silahkan. Al-i'adah ya. Yaitu mengulangi salat. Mengulangi salat tapi pada waktunya, tapi masih dalam waktunya, Sehingga dia bagian daripada salat al-ada. Salat ada itu pada waktunya. Nah, salatul i'adah maka ada beberapa model. Ini pun terbagi menjadi 3 model. Yang pertama, i'adah artinya diulang. Artinya diulang. I'adah diulang. Yang wajib diulang. Atau saya katakan 2 model, jangan 3 model. Yang wajib diulang. Yang kedua, yang sunnah diulang. Atau iya bolehlah 3 ya. 3 model. Yang sunnah diulang. Yang tidak boleh diulang. Taib. Kalau orang sudah sholat al-ada, sholat pada waktunya, dia wajib mengulang lagi sholatnya pada waktunya. Kapan? Jika ternyata dia sholatnya tidak sah. Jika sholatnya tidak sah. Seperti jika ada rukun yang dia tinggalkan. Seperti jika ada rukun atau syarat yang dia tinggalkan. Ya ini apa namanya? Tidak boleh dia atau wajib bagi dia untuk mengulangi. Misalnya seorang dia lupa untuk mandi junub, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia sadar, ya Allah saya belum mandi junub. Wajib mengulangi sholat. Atau dia belum wudu, kemudian dia sholat. Dia belum wudu, kemudian dia sholat, dia kira dia sudah wudu. Setelah sholat dia ingat, ya Allah tadi saya belum wudu. Maka wajib bagi dia untuk mengulangi sholat pada waktunya. Ini bukan qadha, kalau qadha di luar waktu. Kemudian ada yang tidak boleh diulang. Kapan tidak boleh diulang? Ya. Kapan tidak boleh diulang? Ya. Jika sholatnya sudah sah, sholatnya sudah benar, tidak ada kekurangan. Jika sholatnya sudah benar,
dan tidak ada kekurangan, kesalahan. Ini tidak perlu diulang ya. Hal ini tidak perlu diulang ya. Kemudian yang juga tidak perlu diulang jika diulang dengan niat salat fardu lagi. Dengan niat salat fardu lagi. Ini juga tidak boleh. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la tusallu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Jangan kalian salat 2 kali dalam sehari. Jangan salat 2 kali dalam sehari. Maksudnya kata para ulama, yaitu jika diniatkan salat fardu 2 kali. Ada model namanya salat i'adah yang disunnahkan untuk diulang, mustahab untuk diulang. Kapan? Ya. Yang disunnahkan untuk diulang. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya yang disunahkan diulang ada 2 model, 2 kemungkinan. Yang pertama, jika dia merasa salatnya ada kekurangan. Ada kekurangan. Ya. Ini boleh kata mereka, bahkan dianjurkan untuk mengulangi. Ya, dianjurkan untuk mengulangi. Dia merasa ada kekurangan meskipun salatnya sah. Meskipun salatnya sah. Kalau salatnya tidak sah maka wajib untuk ulang. Ini salatnya sah. Kalau dia tidak ulang juga enggak masalah. Tapi dia merasa ada kekurangan, dia ingin ulang, enggak ada masalah. Menurut ulama Syafi'iyah boleh. Model yang kedua, dia disunahkan untuk mengulang jika dia mendapati jamaah yang lain. Jamaah yang lain. Meskipun dia sudah sholat. Meski dia sudah sholat. Ini berdasarkan hadis, dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW sholat subuh, fara'a rajulaini lam yusalliya ma'ahu. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat 2 orang belum sholat. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalangi kalian sholat berjamaah bersamaku tadi? Rasulullah sholat subuh, mereka berdua tidak sholat. Faqala, mereka berdua berkata, ya Rasulullah, inna kunna qad sallaina fi rihalina. Ya Rasulullah, kami sudah terlanjur salat di rumah kami atau di kemah kami sudah salat. Qala fala taf'ala, kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berdua melakukan tersebut. Meskipun kalian sudah salat, jangan kalian enggak salat aja. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah terlanjur salat di rumah kalian berdua, tsumma ataituma masjid jama'atin, kemudian kalian mendatangi masjid yang ada jamaah, orang baru salat lagi di waktu yang lain, fa shalliya ma'ahum, maka salatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, maka salat kalian yang kedua itu adalah salat sunnah. Maka disunahkan untuk diulang dengan catatan, perhatikan ya. Dengan catatan salat yang pertama perhatikan. Salat yang pertama itu wajib, niatnya wajib. Salat yang diulang, salat yang kedua, perhatikan, niatnya sunnah, niatnya nafilah sunnah. Ya, kalau niat dua-duanya fardu nggak boleh. Tadi Rasulullah SAW sudah larang. Jadi inilah model salat ada 2, ada namanya salat al-ada yang dikerjakan pada waktunya, dan termasuk di antaranya adalah salat al-i'adah, ya, salat al-i'adah. Yang kedua salatul qadha yang dikerjakan di luar waktu. Kita akan bahas setelah ini, tapi sebelumnya kita bahas tentang salat al-ada yang dikerjakan pada waktunya. Itu boleh diulang dengan beberapa kondisi, 3 model, ada yang boleh, ada yang dilarang, ada yang disunahkan. Yang wajib untuk diulang jika salatnya ternyata dia kerjakan salatul ada ternyata tidak sah, ada syarat yang ditinggalkan, rukun ditinggalkan, maka dia ulangi salat, wajib untuk diulangi. Yang tidak boleh diulang jika salatnya sudah benar dan tidak ada kesalahan, ngapain diulang?
Yang kedua, jika diulang dengan niat salat fardu lagi, ini enggak boleh. Kamu sudah selesai salat fardu, ngapain salat fardu lagi? Rasulullah larang akan hal tersebut. Yang model ketiga yang disunahkan untuk diulang itu dua model. Yang pertama, jika dia merasa salatnya kurang, ada kekurangan, dia salat lagi boleh. Tapi yang pertama wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, jika dia sudah salat, dia pergi ke masjid didapati berjamaah, dia salat lagi. Salat yang kedua ini hukumnya sunnah. Yang pertama adalah wajib ya. Taib. Sekarang kita akan bahas tentang salat al-qadha ya. Salat al-qadha. Ya. Taib, kita lanjut pada pembahasan berikutnya tentang salat qadha. Jadi salat ada sudah kita jelaskan. Ya. Makanya ulama Syafi'i mengatakan kalau orang salat dia harus berniat, kalau dia ada, kalau qadha. Ya. Yang berikutnya adalah salat qadha. Atau qadha'us salat ya. Salatul qadha ya atau ada dua model. Yang pertama, jika dia mengqadha jika salat yang ditinggalkan karena uzur ya. Maksudnya dia tidak sempat salat sehingga dia salatnya di luar waktu. Itu namanya qadha. Jadi qadha itu salat wajib di luar waktu. Salat duhur dikerjakan waktu asar, salat duhur dikerjakan waktu maghrib. Ini Rasulullah SAW pernah lakukan ketika dalam dalam perang Khandaq. Rasulullah SAW perang Khandaq, kemudian terjadi perang yang luar biasa. Anak-anak panah dari kaum musyrikin menyerang kaum muslimin sehingga mereka tidak sempat salat. Rasulullah SAW mengatakan syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Mala Allahu kuburahum wa ajwafahum nara. Mereka telah membuat kita sibuk sehingga kita tidak bisa salat asar. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rongga-rongga tubuh mereka dengan api neraka. Maka Rasulullah SAW baru bisa salat asar setelah terbenam matahari. Rasulullah SAW salat asar dulu, baru kemudian maghrib, ya. Padahal salat asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Tapi Rasulullah SAW salatnya di waktu maghrib. Ini salat qadha, tapi ada uzur. Jika salat yang ditinggal karena uzur, ya, sepakat ulama wajib diqadha. Wajib diqadha. Tadi hadisnya sudah kita jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang namaan salatin ketiduran atau lupa salat, hendaknya dia salat jika dia ingat. Dia qadha, maksudnya hendaknya dia salat itu qadha jika dia ingat. Atau kita begini ya gampangnya. Siapa yang ketiduran atau lupa salat hingga keluar waktu, hendaknya dia salat jika dia ingat. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza karaha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa, hendaknya dia salat jika dia ingat. Taib. Yang kedua, model kedua, ya. Jika salat yang ditinggalkan karena tanpa uzur misalnya. Tapi karena malas. Maka ini apakah wajib diqadha? Khilaf di kalangan para ulama. Ya. Apakah wajib diqadha? Khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Jumhur ulama 4 mazhab atau jumhur mayoritas ulama wajib untuk diqadha. Minoritas ulama di antaranya adalah Zahiriyah
Zahiriyah. Diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dan sebagian salaf ini tidak bisa diqadha, bukan tidak bisa diqadha. Dan ini pendapat yang kedua dipilih oleh sebagian ulama seperti di antaranya adalah dipilih oleh Syaukani kalau tidak salah, dipilih juga oleh Ibn Taimiyah, dipilih juga oleh ulama sekarang seperti Syekh Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Tetapi mayoritas ulama empat mazhab ya secara umum empat mazhab mengatakan wajib untuk diqadha. Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Namun kita sedang bahas fikih Syafi'iyah ya, fikih Syafi'iyah. Ya, di antaranya ulama Syafi'i. Tapi kita singgung aja di sini, tidak ada masalah, sekedar tambahan pengetahuan. Yang mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk diqadha, mereka mengatakan hadis ini dalil bahwasanya yang wajib untuk diqadha adalah yang ditinggalkan karena uzur. Rasulullah mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa, berarti dia ada uzur. Falyusalli dzakara, maka diqadha kata Nabi. Berarti qadha salat berkaitan dengan yang ada uzur. Termasuk uzur seperti Nabi SAW tadi. Rasulullah SAW karena perang Khandaq sehingga tidak bisa salat, maka Rasulullah mengqadha di luar waktu karena ada uzur. Ya, Rasulullah tidak berbicara tentang orang yang tidak ada uzur. Adapun yang tidak ada uzur, Rasulullah hukumnya lain kata Rasulullah SAW. Man taraka salat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka kafir. Ya, Rasulullah membedakan antara yang meninggalkan salat karena uzur dengan yang meninggalkan salat tanpa uzur. Kalau yang dengan uzur, Rasulullah suruh untuk ulang, untuk salat jika tiba atau jika hilang uzurnya. Adapun yang meninggalkan tanpa uzur kata Nabi faqad kafar, dia telah kafir. Ya. Adapun mayoritas ulama mengatakan kalau yang meninggalkan salat saja karena uzur disuruh qadha, apalagi tanpa uzur. Jadi yang mengatakan tidak wajib mereka berdalil dengan nas hadis dan mafhum mukhalafahnya. Ada syarat, mafhum syarat. Siapa yang lupa atau ketiduran. Berarti kalau tidak lupa, tidak tidur, tidak perlu diqadha. Namanya mafhum syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak bisa qadha. Adapun mayoritas mereka berdalil dengan qiyas aulawi ya. Mereka berdalil dengan qiyas aulawi. Kata mereka jika yang beruzur aja beruzur tanpa dosa wajib qadha, apalagi yang tanpa uzur, yang berdosa, lebih wajib lagi. Ala kulli hal ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama ya. Antara mayoritas ulama dengan segelintir ulama. Ya, meskipun saya lebih cenderung menguatkan pendapat minoritas ulama. Nanti akan saya bahas insyaallah di akhir pengajian, tapi saya ingin menyampaikan ini adalah ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan demikian. Qiyas aulawi. Kemudian kata ini dalil pertama. Dalil yang kedua bahwasanya salat tetap aja utang ya. Tidak salat adalah utang. Adalah hutang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa dainullah ahaqqu an yuqda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dainullah ahaqqu an yuqda. Ya, hutang Allah lebih utama untuk dipenuhi. Lebih utama untuk dibayar. Tidak ragu bahwasanya kita diwajibkan untuk salat. Ketika tidak salat berarti kita punya tanggungan, beban yang harus kita tunaikan. Mau kita meninggalkannya karena malas atau karena uzur, itu beban. Itu hutang kita kepada Allah, maka harus ditunaikan. Taib. Inilah kira-kira ya. Adapun kalau salat ditinggalkan karena ada uzur, maka sepakat ulama harus diqadha. Yang khilaf jika tanpa uzur. Taib. Pertanyaannya bagaimana cara mengqadhanya? Kita akan bahas. Difotoin. Cara mengqadha salat. Ya. Bagaimana cara mengqadha salat? Kalau salatnya yang lupa cuma satu salat, dua salat, tiga salat masih mudah. Tapi bagaimana kalau tidak salat sampai 2 tahun, sampai 3 tahun? Gimana cara mengqadha salatnya? Secara umum ada khilaf di kalangan para ulama, tapi kita akan singgung mazhab Syafi'i ya. Khilaf
di kalangan para ulama. Ada khilaf ya. Pertama, yang mengatakan bahwasanya tartib urutan salat dalam mengqadha adalah syarat. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Maksudnya begini, kalau saya lupa atau saya tidak sholat, saya lupa sholat misalnya seharian penuh, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian saya mengqadha di hari ketiga, saya baru ingat. Satu hari penuh saya lupa mungkin. Nah, misalnya saya lupa seharian penuh, saya baru qadha 3 hari berikutnya. Saya ingatnya di waktu zuhur. Apa yang saya lakukan? Maka saya harus mengqadha dengan urutan. Saya harus subuh dulu, kemudian zuhur. Kalau saya tidak berurutan, saya subuh, kemudian asar, baru zuhur, ini tidak sah. Tidak sah. Menurut mereka dibikin harus urutan. Tidak boleh tidak berurutan. Ya. Taib. Nanti kita akan sampaikan kasus berikutnya. Yang kedua, yang berpendapat bahwasanya tertib atau urutan adalah wajib. Wajib namun bukan syarat. Bukan syarat. Yang ketiga ini mazhab Syafi'i. Yang mau kita bahas ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Bahwasanya urutan tersebut, urutan atau tertib hanya sunnah, tidak wajib. Dan tidak wajib. Wallahu alam, seakan-akan mereka berpendapat bahwa ini utang yang penting dibayar mana saja enggak ada masalah. Tidak harus, karena utangnya secara perurutan semuanya sudah keluar waktu. Semuanya sudah keluar waktu, maka tidak harus urut. Yang penting utang dibayar. Mau zuhur dulu, mau asar dulu, mau hari ke-10 dulu, baru hari ke-5 bebas ya. Sekarang kalau kita contoh praktek seorang punya utang salat selama setahun misalnya. Contoh, seseorang punya hutang salat selama 2 tahun. Sudah 2 tahun dia nakal baru hijrah, 2 tahun berikutnya baru hijrah. Punya hutang salat 2 tahun, gimana caranya? Kalau yang mengatakan ini, yang pendapat pertama, yang tertib, maka dia harus mengerjakan secara urutan. Dia harus hitung hari pertama dia salat langsung. Misalnya, dia baru sadar di waktu zuhur. Maka dia salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia kasih hari pertama. Sampai hari 365 kali 2, sampai hari 700, berapa ya? 360, 720, 730 hari. Hari pertama lanjut lagi. Subuh, hari kedua. Dia lihatkan hari kedua yang dia tinggalkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hari kedua. Lanjut lagi hari ketiga. Kapan saja terserah. Pokoknya dia kerjakan. Harus urutan begitu. Dan ini hukumnya syarat. Kalau dia tidak berurutan, maka tidak sah mengqadhanya. Ya. Adapun yang mengatakan pendapat kedua, urutan adalah wajib, namun bukan merupakan syarat. Seandainya dia rubah caranya, dia duhur dulu dia kerjakan. Duhur. Baru asar untuk 10 hari. Maghrib 10 kali. Isya 10 kali. Itu juga dia berdosa tapi sah. Yang lebih ringan adalah mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang lebih logis menurut saya, mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena semuanya sekarang hutang tidak perlu urutan. Lain halnya ketika kita sholat di waktunya. Kalau kita sholat di waktunya, maka harus ada urutan. Zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya. Tapi ketika semua sudah keluar waktu, semua qadha, ya pokoknya ini utang dilunasi. Maka mazhab Syafi'i lebih mudah dalam mengqadha. Ya. Misalnya dia punya utang 2 tahun. Dia bisa sholat misalnya zuhur kemudian sholat. Ya. Setelah sholat zuhur, dia sholat zuhur lagi 2 kali. Kemudian asar dia sholat lagi 2 kali. Kemudian maghrib dia sholat maghrib lagi. Kemudian isya tapi maghrib lagi dengan niat qadha. Yang kedua dan ketiga qadha. Yang pertama tidak, yang kedua dan ketiga qadha. Dan dia lakukan selama setahun, berarti dia setelah mengqadha utang sholat dia selama 2 tahun. Dan ini pendapat yang lebih ringan ya. Pendapat lebih ringan. Lebih fleksibel. Dan lebih logis menurut saya, wallahu alam bisawab. Ini cara
mengqadha salat menurut mazhab Syafi'i, ya. Dan mazhab Syafi'i masalahnya membedakan, mazhab Syafi'i membedakan jika yang diqadha karena uzur, maka tidak fauri, maka boleh ditunda qadha'nya. Yaitu tidak harus segera. Tidak harus segera. Dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah tertidur sholat subuh, tapi Rasulullah begitu sadar, Rasulullah SAW tidak langsung sholat subuh. Rasulullah SAW pergi dulu dengan para sahabat, meninggalkan tempat tersebut, tiba di tempat lain, baru Rasulullah SAW sholat subuh. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menunda. Kenapa? Karena yang diqadha ada karena uzur. Sehingga sudah terlanjur keluar waktu, maka pengerjaannya boleh ditunda. Tetapi kata mazhab Syafi'i, jika yang diqadha tanpa uzur, maka wajib segera, fauri. Karena dia punya hutang, harus segera dilunasi. Jadi dibedakan. Bisa dibedakan antara yang ada uzur atau tanpa uzur. Kalau ada uzur harus segera dikerjakan semampu mungkin. Segera. Nah, inilah kira-kira cara mengqadha salat yang jadi permasalahan besar. Jika dia punya utang salat 30 tahun, 40 tahun lah misalnya. Bagaimana? Banyak orang-orang baru hijrah setelah umur 50, 40 tahun enggak pernah salat. Bagaimana? Ini jadi masalah besar. Kita menerapkan dengan mazhab pertama yang urutan berat, mazhab kedua juga berat, mazhab Syafi'i juga berat, apalagi mazhab Syafi'i mengatakan kalau salat ditinggalkan tanpa uzur maka harus segera dikerjakan. Nah, ini contoh bahwasanya yang menyebabkan kenapa saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya orang yang kalau meninggalkan salat dengan uzur itu yang wajib diqadha. Ini sekedar kita ngomentari. Ini pendapat mazhab Syafi'i, yang penting kita tahu seperti ini. Pendapat kuat, punya dalil, ya, logika yang bagus, tapi kita saya lebih condong dalam masalah ini karena ada permasalahan. Misalnya kita dapatin banyak orang baru hijrah dia tidak salat 20 tahun. Sejak balik sampai umur 60 tidak salat. Ada orang banyak di Indonesia banyak seperti itu. Sejak balik sampai umur 50 tidak berapa, 20 tahun dia tidak salat. Ya. 20 tahun tidak salat. Terus bagaimana? Ya. Bagaimana mengqadhanya ya? Ya, apakah dia disuruh salat sebanyak itu? Berat ya. Sebenarnya mengatakan kamu salat tidak hanya boleh berhenti kalau cari nafkah. Setelah habis nafkah salat lagi karena mengejar 40 tahun susah, enggak gampang. Apalagi dia sekarang sudah umur 60, mungkin dia cuma hidup 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, belum sempat mengqadha utang salatnya yang 40 tahun. Oleh karenanya wallahu a'lam bishawab, masalah ini saya lebih cenderung pada pendapat minoritas ulama yang mengatakan bahwasanya jika seorang meninggalkan salat tanpa uzur, ya, maka tidak wajib untuk diqadha. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan sebutkan dalilnya di sini. Dalil pendapat minoritas ya. Bahwa yang meninggalkan salat tanpa uzur tidak wajib qadha. Tapi wajib taubat. Kenapa? Karena qadhanya tidak bermanfaat. Beda dengan orang yang punya uzur. Punya uzur jadi dia kerja. Kalau tidak punya uzur, ngapain dia kerjakan? Tidak akan diterima meskipun 1000 salat. Jadi tidak punya uzur. Beda kalau orang punya uzur, maka dia menyempurnakan kekurangannya dengan melaksanakan uzurnya hilang dia kerjakan. Oh ini tidak ada uzur. Dia memang malas, ya. Gimana? Kemudian kita mau suruh salat bagaimana? Dia sendiri memang tidak mau salat. Ya. Oleh karenanya dalil ini lebih kuat wallahu a'lam bishawab dari sisi pertama. Tadi sudah kita jelaskan yang pertama mafhumus syarat ya.
Ya, mafhum syarat. Kata Nabi, siapa yang ketiduran atau lupa, ya maka hendaknya dia sholat jika ingat. Nah, di sini ada syarat, siapa yang ketiduran atau lupa. Kalau syarat ini tidak terpenuhi atau yang semirip dengan dia, maka tidak perlu mengqadha. Qadha juga percuma. Dan ini pendapat yang kuat dalam hal ini ya. Dan tidak bisa dikiaskan ya, karena satu beruzur, satu tidak beruzur. Kedua, adapun kias aulawi yang lebih utama atau lebih utama, ya kurang pas karena mengkiaskan tanpa uzur dengan uzur ya. Karena tidak sama kasusnya atau tidak sama ilahnya. Kemudian yang berikutnya, yang semisal ini sama seperti puasa ya. Syariat ketika berbicara qadha tentang qadha dikaitkan dengan uzur. Contoh tentang salat. Salat tadi, siapa yang tidur, siapa yang ketiduran. Atau lupa. Puasa misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana minkum maridhan", siapa yang sakit atau safar. Syariat berkaitan dengan mengqadha, ketika qadha puasa berkaitan dengan yang beruzur. Ketika qadha salat juga berkaitan dengan yang uzur. Mereka itu yang berhak untuk mengqadha ya. Adapun kalau yang berkaitan tanpa uzur maka seperti salat, wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Rasulullah tidak mengatakan siapa yang meninggalkan salat diqadha. Berarti Rasulullah SAW membedakan antara hukum meninggalkan karena uzur dengan meninggalkan dengan sengaja tanpa uzur. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, jika kita mewajibkan qadha, maka menyulitkan orang taubat, maka menyulitkan orang mau taubat. Orang yang mau taubat. Bayangkan orang yang tidak sholat sampai 5 tahun. Berat dia pikir gini taubat harus qadha 5 tahun. Bagaimana orang tidak sholat 10 tahun, 20 tahun, gimana saya mau qadha? Dia baru sadar umur 60. Sudah sakit-sakitan, gimana cara mengqadha? Berat sehingga terbebani, dia punya utang. Dia punya utang. Sementara Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bertobat, ya maka at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Ini di antara hal kenapa kita mengatakan bahwasanya tidak perlu mengqadha ya. Wallahu a'lam bishawab, sehingga saya lebih cenderung bahwasanya orang yang meninggalkan karena malas maka tidak perlu mengqadha ya. Tidak perlu mengqadha, tapi dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak amalan saleh. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang yang seperti ini bahwasanya hendaknya dia perbanyak salat-salat sunnah ya. Ini juga ada permasalahan khilaf usul fikih ketika yang mengatakan bahwasanya qadha itu apakah wajib dengan perintah baru atau dengan perintah asal. Bagi jumhur mengatakan kita mengatakan qadha karena dibangun di atas perintah untuk ada. Seorang diperintahkan untuk melaksanakan salat di waktu ada di waktunya. Ketika dia tidak bisa mengerjakan otomatis pindah ke qadha. Menurut Rasulullah mengatakan tidak. Qadha perintah tersendiri, tidak boleh seorang buat hukum tanpa dalil. Nah, sementara perintah qadha hanya datang kepada orang yang meninggalkan karena uzur. Ya, perintah qadha orang yang meninggalkan pada uzur, sehingga untuk menyuruh orang mengqadha pada orang yang meninggalkan salat tanpa uzur butuh dalil tersendiri dan tidak ada dalil akan hal tersebut. Terakhir kita bahas ya, tolong di foto.
berkaitan dengan orang yang hilang ingatan. Yang hilang kesadaran lalu sadar. Qadha salat orang yang hilang kesadaran lalu sadar. Maka dalil datang dalam dua model ya. Menurut mazhab Syafi'i, dua model orang kehilangan kesadaran. Pertama, orang tidur. Yang kedua, orang gila ya. Ini dua datang dalam hal ini ya. Orang tidur tadi kita sebutkan hadisnya, man nama an salatin aw nasiyaha. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalli idza karaha. Siapa yang ketiduran dari salat maka mengqadha. Baik, adapun orang gila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalam an salasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalam an salasa. Pena diangkat dari 3 orang, di antaranya anil naim anil majnun hatta yaqil ya. Anil naim ya. Pertama di antaranya anis sabi as-sabi hatta yahtalim, kemudian an-naim hatta yastayqiz, kemudian al-majnun hatta yufiq. Anak kecil yang pertama, anak kecil sampai dewasa. Perhatikan. Pena diangkat dari anak kecil sampai dewasa yang tidur hingga sadar, hingga terjaga. Kemudian yang ketiga, yang gila hingga sadar. Ya. Taib. Perhatikan, anak kecil ketika dia tidak sholat, tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Tidak qadha. Orang gila tidak qadha. Adapun orang tertidur asalnya tidak qadha tapi ada hadis khusus. Asalnya tidak qadha tapi dikhususkan dengan hadis ini. Tapi dikhususkan dengan hadis di atas. Ya karena ketika pena diangkat asalnya tidak ada kewajiban sama sekali. Ya buktinya anak kecil sampai dewasa tidak wajib. Orang gila juga tidak wajib. Adapun orang tidur harusnya tidak wajib, tapi ada hadis khusus yang menunjukkan dia wajib. Oleh karenanya para ulama Syafi'i mengatakan orang yang kehilangan akalnya ya tidak seperti orang tidur, maka dia diikutkan seperti orang gila, tidak wajib qadha. Contohnya orang pingsan. Maka yang gila ini dikiaskan kepada gila. Orang gila adalah orang pingsan. Ya. Orang pingsan. Sama-sama kenapa kalau orang gila disuruh sadar enggak sadar-sadar, sama orang pingsan disuruh bangun enggak bangun-bangun. Demikian juga mereka mengatakan termasuk orang yang dibius. Beda dengan orang tidur. Orang tidur dibangunkan bangun, orang dibius enggak. Sehingga mereka mengatakan orang yang pingsan dan orang yang dibius kalau tidak salat tidak perlu qadha. Ini tidak perlu qadha. Tidak perlu qadha. Kalau ini wajib qadha. Ya ini saya bacakan sisi pendalilan. Tentu ada khilaf dalam masalah, cuma saya mengatakan tentang mazhab Syafi'i adalah seperti ini. Jadi orang tidur kalau ketiduran dia wajib bangun, dia wajib qadha, tapi orang gila enggak perlu. Anak kecil juga enggak, kalau dewasa enggak perlu. Di antaranya yang dikiaskan dengan orang gila adalah orang yang pingsan kalau bangun tidak perlu qadha karena dia tidak sama dengan orang tidur. Dia seperti orang yang gila yang tidak bisa dipaksakan hilang kegilaannya ya. Sama juga seperti orang yang dibius, maka hukumnya sama seperti orang gila, kalau dia sadar tidak perlu mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan, insyaallah
pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam bab baru tentang adzan dan iqamat. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Sunnah Bintaro, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.